Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningrum dengan NIM C0D02401 dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang serta ekuitas. Konsep akuntansi beban dibayar di muka. Kewajiban jangka panjang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi besar seperti pembelian aset tetap, ekspansi, usaha, dan proyek strategis. Oleh karena itu, pencatatan yang tepat sangat diperlukan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, peran kewajiban jangka panjang ini ada 3. Yang pertama, sumber pendanaan, yaitu membantu perusahaan memperoleh dana dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu mendukung investasi, yaitu digunakan untuk pengembangan usaha. Dan yang terakhir itu mempengaruhi solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Nah, selanjutnya ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nah, ekuitas mencerminkan kepemilikan pemegang saham dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan. Karakteristik ekuitas yang ada 3. Yang pertama, hak pemilik, yaitu menunjukkan bagian kepemilikan dalam perusahaan. Yang kedua itu indikator stabilitas, yaitu semakin besar ekuitas semakin kuat kondisi keuangan. Dan yang ketiga itu terkait laba, itu dipengaruhi oleh keuntungan dan distribusi dividen. Hubungan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban jangka panjang dan ekuitas merupakan 2 komponen utama dalam struktur modal perusahaan. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan. Nah, hubungan keduanya itu terkait dengan struktur modal, resiko keuangan, dan penilaian investor. Selanjutnya ada konsep kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, kewajiban ini disajikan terpisah dari kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan. Karakteristik utamanya, yang pertama jangka waktu panjang itu lebih dari 1 tahun. Yang kedua bersifat pendanaan, yaitu digunakan untuk investasi besar. Yang ketiga itu memiliki resiko berbeda, yaitu terkait bunga dan jangka waktu. Berikutnya ada klasifikasi kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka panjang tidak hanya berdasarkan waktu tetapi juga berdasarkan jenis dan sumbernya. Hal ini penting untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Jenis kewajiban itu ada 4. Utang obligasi itu berasal dari penerbitan surat utang kepada investor. Yang kedua itu utang bank jangka panjang, itu pinjaman dari lembaga keuangan. Yang ketiga itu liabilitas sewa, kewajiban dari kontrak sewa pembiayaan. Dan yang terakhir itu kewajiban pensiun, yaitu kewajiban kepada karyawan setelah masa kerja. Nah, di sini ada PPh pasal 4 ayat 2, yaitu obligasi. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk bunga obligasi. Pajak ini memiliki karakteristik khusus karena tidak digabungkan dengan penghasilan lain. Yang karakteristik pajak obligasi itu terkait bersifat final, yaitu tidak dihitung kembali dalam pajak tahunan. Yang kedua itu dikenakan atas bunga sebagai penghasilan investor. Dan yang terakhir itu tidak ada pajak tangguhan karena sifatnya final. Nah, pencatatan obligasi ini dalam pencatatan akuntansi, bunga obligasi diakui sebagai pendapatan atau beban tergantung posisi perusahaan, sedangkan pajak dicatat secara terpisah. Nah, prinsip pencatatannya ada 3, yaitu pendapatan bunga bruto, pajak final, dan kas bersih. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 mengenai saham. Nah, penjualan saham di bursa efek juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai transaksi, bukan keuntungan. Nah, karakteristik pajak saham itu ada 3, berdasarkan nilai bruto, itu bukan capital gain. Yang kedua itu bersifat final atau tidak dikreditkan. Dan yang terakhir itu mempermudah administrasi, sistem sederhana dalam perpajakan. Dan selanjutnya ada pencatatan penjualan saham. Dalam akuntansi, hasil penjualan saham dicatat sebesar nilai bruto, sedangkan pajak final dicatat sebagai beban yang langsung mengurangi kas.
Nah, prinsip pencatatan penjualan bruto, pajak final, kas bersih. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini yaitu kewajiban jangka panjang dan ekuitas merupakan komponen utama dalam struktur keuangan perusahaan yang saling berkaitan dalam menentukan stabilitas dan solvabilitas. Kewajiban jangka panjang mencerminkan sumber pendanaan eksternal yang digunakan untuk investasi jangka panjang, sedangkan ekuitas menunjukkan hak kepemilikan pemegang saham. Dalam aspek perpajakan, penerapan PP Pasal 4 Ayat 2 pada obligasi dan saham memiliki karakteristik pajak final yang mempengaruhi pencatatan akuntansi, terutama karena tidak menimbulkan pajak tanggungan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap konsep klasifikasi serta pencatatan kewajiban dan ekuitas sangat diperlukan agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi serta regulasi perpajakan yang berlaku. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang serta ekuitas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.